Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puja puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, yang harap, penjaga, pelindung, pengatur alam semesta yang semuanya diciptakan hanya untuk manusia, agar manusia dapat menyembahnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah engkau wahai manusia, wahai makhluk, diperintah kecuali hanya untuk menyembah kepadaku dengan ikhlas. Itu kata Allah dalam surat Al-Bayyinah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad SAW, teladan kita, junjungan kita yang begitu sangat mencintai kita, sehingga di akhir hayatnya beliau masih mengingat kita dan meninggalkan doa pemungkas buat kita nanti di akhirat untuk memberikan syafaat bagi umatnya. Maka sangat wajar kita berselawat kepada beliau agar nantinya kita dapat bertemu dengan beliau di Telaga Al-Kautsar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kali ini kita akan membahas soal KSM tingkat kota tahun 2023, soal matematika terintegrasi untuk soal nomor 4 dan seterusnya. Untuk soal nomor 4 ini, jika diketahui X adalah X pangkat 4 sama dengan 16 dan X tidak sama dengan positif atau negatif 2, maka nilai E kuadrat ditambah 9 sama dengan. Jawabannya A adalah 4, B 5, C 13, D tidak ada. Maka dari persamaan X pangkat 4 sama dengan 16 ini kita faktorkan, berarti X pangkat 4 dikurang 16 sama dengan 0, 16 pindah ruas. Maka ini memenuhi pemfaktoran dengan bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat. Berarti hasilnya adalah A tambah B dikali dengan A dikurang dengan B. Di mana nanti A-nya adalah E kuadrat dan B-nya adalah 4 kuadrat. Sehingga E pangkat 4 dikurang 16 sama dengan 0 ini dapat kita faktorkan menjadi X pangkat 2 tambah 4 dikali dengan E kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Kalau kita ujikan, E kuadrat kali E kuadrat adalah X pangkat 4. E kuadrat dikali min 4 adalah min 4 E kuadrat. 4 dikali E kuadrat adalah 4 E kuadrat. Maka antara ini dengan yang di sini dia saling meniadakan. Kemudian 4 dikali min 4 hasilnya adalah min 16. Ini sama dengan 0. Selanjutnya, bentuk E kuadrat dikurang 4 ini bentuknya pun sama dengan A kuadrat dikurang dengan B kuadrat, sehingga faktornya menjadi X tambah 2 dikali dengan X kurang 2. X kali X adalah E kuadrat, X kali min 2 adalah min 2X, 2 kali X adalah 2X, maka hasilnya adalah 0. 2 kali min 2 adalah min 4. Sehingga untuk penyelesaian ini tentu E kuadrat ditambah 4 sama dengan 0, X tambah 2 sama dengan 0, dan X kurang 2 sama dengan 0. Karena 0 dikali 0 dikali 0 hasilnya adalah 0. Atau 0 dikali berapapun hasilnya adalah 0. Atau berapapun dikali 0 dikali berapapun hasilnya juga 0. Atau berapapun dikali berapapun dikali 0 hasilnya juga 0. Sehingga E kuadrat sama dengan 4 pindah ruas menjadi min 4. X tambah 2 sama dengan min 2, X kurang 2 sama dengan 2. Maka di sini tadi dikatakan bahwasanya X tidak boleh sama dengan 2 atau dengan min 2. Sehingga untuk X sama dengan min 2 ini gagal, X sama dengan 2 juga gagal. Sehingga yang tinggal yang diminta oleh soal adalah E kuadrat ditambah 9. Berarti E kuadratnya tinggal kita ganti dengan min 4, berarti min 4 ditambah 9. Maka hasilnya adalah 5. Maka jawabannya kalau kita lihat pada soal, jawabannya tadi kalau tidak salah adalah C.
Selanjutnya untuk soal nomor 5. Untuk n bilangan asli didefinisikan oleh n faktorial. Ingat, ini bacanya adalah faktorial. Sama dengan 1 kali 2 kali 3 sampai dikali dengan n. Jadi contohnya misalnya 7 faktorial. Berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 sampai 7. Kalau 6 faktorial, 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6. Kalau 10 faktorial, 1 kali 2 kali 3 kali 4 sampai dikali dengan 10. Dan 0 faktorial sama dengan 1. Jika diketahui A pangkat 2 dikurang 5 faktorial sama dengan 0 faktorial, maka nilai A adalah, di sini ada 4 jawaban. Mari kita jawab soal ini. Berangkat kita dari A kuadrat dikurang dengan 5 faktorial. Berarti 5 faktorial, ini artinya adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Berarti 1 kali 2 adalah 2, 2 kali 3 6, 6 kali 4 24, 24 kali 5 berarti 120. Sehingga 5 faktorial ini sama dengan 120. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan kita, berarti A kuadrat dikurang 5 faktorial sama dengan 0 faktorial, berarti A kuadrat dikurang 5 faktorial adalah 120, 0 faktorial ini adalah 1, berarti A kuadrat sama dengan 121. Kenapa? Karena sama-sama ditambah dengan 120. Ruas kiri ditambah 120 hasilnya 0, ruas kanan ditambah 120 hasilnya adalah 121. Atau secara praktisnya pindah ruas. Jadi 1 ditambah 120 sama dengan 121. Maka nilai A adalah 11. Kenapa 11? Akar dari 121. Maka jawabannya adalah C. Selanjutnya untuk soal nomor 6. Soal nomor 6 ini diberikan dalam bentuk bahasa Arab. Yakhtatu ini artinya adalah dia memprogram. Zaujain ini artinya adalah pasangan suami istri. Arba'ah artinya 4, aulad anak-anak. Al-isratu ini artinya adalah kemungkinan. Allati yaitu yang, laha baginya. Farsatul kasiratun. Kasiratun ini artinya adalah banyak. Al-walidain, 2 anak. Kalau di sini ada alif, artinya menjadi al-walidaini. Maka kalau dia al-walidaini panjang, di sini waw, maka dia menjadi orang tua. Wawasainal insana bil walidaini ihsanan. Dan diwasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tapi karena di sini alifnya tidak ada, maka artinya adalah 2 orang anak. Maka dengan menggunakan Google Translate, kemarin saya menerjemahkannya, artinya yang terbaiknya adalah sepasang suami istri ingin mempunyai 4 orang anak. Peluang kemungkinan bahwa keluarga tersebut memiliki paling banyak 2 anak adalah. Di sini hanya dikatakan 2 anak, tidak ada laki-laki atau perempuannya. Tetapi kalau kita lihat di sini, ini lebih condong kepada anak laki-laki. Biasanya kalau perempuan ada tuntunnya. Sehingga kami berasumsi di sini adalah paling banyak 2 anak laki-laki. Walaupun anak perempuan sebenarnya nanti hasilnya sama saja. Yang penting 2 anak. Terserahlah laki-laki atau wanita. Tapi kami condong lebih mengambil kepada 2 anak laki-laki. Berarti karena di sini adalah peluang 4 orang anak, berarti banyak ruang sampainya. Secara rumus tentu kita menggunakan 2 pangkat 4. Berarti 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Maka banyak ruang sampelnya tentu adalah 16. Sehingga kalau kita buatkan secara bentuk daftar, tentu laki-lakinya awalnya kita buat 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian perempuannya 8. Kemudian laki-laki 4, perempuan 4, laki-laki 4, perempuan 4. Kemudian laki-laki 2, perempuan 2. Kemudian laki-laki 1, perempuan 1, dan seterusnya. Sehingga peluang untuk 2 anak laki-laki, karena di sini diminta paling banyak 2 laki-laki. Berarti 2 laki-laki boleh, 1 laki-laki boleh,
0 laki-laki boleh. Yang tidak boleh adalah 3 laki-laki, atau artinya tidak semuanya perempuan saja. Itu yang tidak boleh. Berarti kalau 2 laki-laki, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti laki-laki, perempuan, laki, perempuan, dan seterusnya. Ada 6 dari 16. Berarti peluangnya 6/16 untuk peluang hanya 2 laki-laki. Kemudian peluang 1 laki-laki. Berarti kalau peluang 1 laki-laki, berarti perempuan laki, atau perempuan laki perempuan, atau perempuan laki perempuan, atau laki perempuan. Sehingga jadinya 1, 2, 3, 4. 4/16. Kemudian terakhir, peluang 0 laki-laki. Berarti tidak ada laki-lakinya. Berarti hanya 1, yaitu perempuan. Sehingga peluangnya adalah 1/16. Maka totalnya menjadi 6 tambah 4, 10, tambah 1, 11, berarti 11/16. 11/16 ini setara dengan 0,6875. Maka jawabannya adalah D. Demikianlah untuk jawaban dari soal nomor 4 sampai nomor 6 ini. Semoga ini dipahami oleh anak-anak kami dan rekan-rekan kami semuanya. Kalau ada yang tidak sepakat, silakan tulis di kolom komentar. Tidak ada gading yang tidak ada letaknya. Semuanya tentu tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya yang dijaga oleh Allah dari semua kesalahan. Untuk soal nomor 7, silakan simak video berikutnya. Bagi rekan-rekan yang ingin slideshow dari video ini untuk kebutuhan mengajar, silakan japri. Untuk nomor ada pada status pada video pembelajaran ini. Jangan lupa subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah meninggalkan sholat, karena sholat adalah tiang agama.